شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتدبرنا بالقرآن وزكاتنا وإنفاقنا وصدقاتنا وكل خير أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, entah berapa kali kita mendengarkan ayat tadi, suratul Baqarah. Tadi Syekh Lahmadi memulai dari ayat-ayat Ramadan. Kita padahal sudah berada di pertengahan Ramadan. Menariknya kita juga tidak pernah merasa bosan mendengarkan ayat ini. Terus berlanjut berbicara rukun Islam yang kelima, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Juga detail Allah membahas pada ayat yang dibaca tadi adab-adab haji dan pekerjaan apa, amalan apa yang menjadi prioritas dalam amalan haji itu. Ujung-ujungnya kita juga disuruh berdoa. Walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga ada dalam ayat-ayat haji. Kita disuruh istighfar yang banyak. Fa idza qadaitum manasikakum wadhkurullaha dan lain sebagainya. Artinya apa jemaah sekalian? Kita di bulan Ramadan ini ayatnya tadi 5 ayat berturut-turut saya menikmati betul dan suasananya kayak suasana Mekah Madinah, Pak. Suaranya khas, tidak ngoyo, tidak apa, dan masuk ke dalam hati kita. Ujung-ujungnya Ramadan ini bagaimana doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Haji juga begitu, bagaimana doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau haji jelas sampean sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, meninggalkan keluarganya, berlama-lama menyambut seruan Allah, menyempurnakan rukun Islam. Pasti hari-hari kita selama haji itu doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ramadan, sampai ayatnya secara khusus, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya akhi. Ini ayatnya qaribnya ini di Ramadan jemaah sekalian. Kenapa? Bagaimana Allah tidak akan dekat dengan kita, tidak akan mengabulkan doa-doa kita? Antum berpuasa loh, berada pada puncak keikhlasan kita selama 15 hari ini ya. Kalau Muhammadiyah sudah 16 hari, sekarang malam yang ke-17 jemaah sekalian. Kalau kita insya Allah malam yang ke-16 saat ini. Luar biasa, antum berpuasa selama 15 hari berturut-turut. Doa antum pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, malamnya sekarang antum sujud, antum ruku, ya menikmati Pak 11 rakaat. Cepat sekali rasanya jemaah sekalian. Tiba-tiba tak terasa Pak 1 jam. Ya, 1 jam kita salat ini jemaah sekalian.
Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian antum juga baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berpuasa, salat malam, baca Quran, kemudian berdoa. Ya mustahil lah doa kita kemudian tidak akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis ya akhi. Siapkan doa-doa terbaik antum. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta segala sesuatu kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, doa yang bagaimana, Pak? Yang Allah nanti akan qarib kepada kita ini. Saya jadi teringat ini kultum saya pada malam ini, ada sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dalam Mustadraknya dan Musnadnya Imam Ahmad. Nabi bersabda demikian, ma min muslim yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'ata rahimin illa a'tahu Allahu ihdath thalath. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim, kita semua Pak, yang berada di bulan Ramadan begini, yang Allah mengatakan qarib, kemudian dia berdoa, ya, dengan doa terbaiknya, dengan doa istimewanya. Yang penting dalam doanya itu perhatikan dua hal saja kata Nabi. Laisa fiha ithmun. Orang itu tidak terjebak dengan dosa. Makanya sampean ya akhi, ketika ngangkat tangan berdoa di bulan Ramadan, pastikan Pak sampean tidak punya dosa. Kalau punya dosa, istighfar Pak. Bertobat kepada Allah. Bagaimana antum bisa diterima doa kita? Kemudian subuhnya Pak 6:30 Pak. Tidak nyambung ini Pak. Bagaimana antum bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang-siang Ramadan yang dilihat YouTube terus Pak. Yang dibaca artis selingkuh Pak sekalian. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana antum bisa berdoa, inni qarib, Allah bisa dekat kepada kita sementara antum belum bayar utangnya, padahal uang ada Pak. Senang ganyang orang. Tidak nyambung ini jamaah sekalian. Allah bingung jamaah sekalian. Bukan bingung, tidak boleh kita bilang bingung sama Allah Ta'ala. Tak masuk akal Pak dalam logika kita ma'asyal muslimin. Bagaimana antum bisa berdoa kepada Allah SWT, ada dosa yang kita perbuat. Apalagi menyengaja Pak, mendengarkan gosip dan lain sebagainya. Berbohong, mengumpat dan lain sebagainya. Jadi pastikan, laisa fiha apa? Ithmun, tidak ada dosa Pak. Mudah-mudahan kalau ada dosa, angkat saja Pak, istighfar saja. Dan detik-detik ini, menit-menit Ramadan ini, jam-jam Ramadan ini, hari-hari Ramadan ini Pak, hari pengampunan dosa. Dosa Pak, diampuni oleh asal sampean kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan itu Pak. Ya, dosa apa saja jamaah sekalian. Terus yang kedua, ini yang cukup berat Pak. Wala qati'ata rahim. Tidak terputus tali silaturahim. Ar-rahim, ma makna rahim ya akhi? Ar-rahim al-qarabah. Tidak terputus kekerabatan di antara kita. Sebelum kemana-mana, antum sekarang renungi malam ini ya akhi. Saya punya masalah enggak di tengah-tengah rumah tangga saya ini? Bagaimana hubungan saya dengan istri saya? Ibu, bagaimana hubungan ibu dengan suami? Bagaimana hubungan saya dengan mertua saya? Dengan orang tua saya? Terputus tidak? Antum ya Allah, enggak didengar oleh Allah ya akhi. Terus bagaimana hubungan antum dengan kakak adik antum? Kakak adik. Dengan ipar-ipar antum. Hati-hati lo ya, jangan sampai ada apa? Ada masalah ya akhi. Kalau antum masih ada masalah dengan mereka semua, apalagi tukaran urusan warisan ya, urusan warisan tukaran. Ya, sampai undang pengacara sana, pengacara sini, sampai ke pengadilan. Di bulan Ramadan juga tidak tuntas, atau ketersinggungan omongan, sampai kemudian tidak mau tegur sapa di bulan Ramadan juga, dan berdoa ya Allah, tidak dilihat oleh Allah Pak. Nabi dia mengatakan wala qati'ata rahim, termasuk juga dengan ponaan, dengan paman. Pastikan ya akhi, antum tidak punya masalah dengan siapapun pula. Setelah itu antum lihat bagaimana dengan tetangga kanan kiri saya, dengan relasi saya, sahabat-sahabat saya, ya apa? Antum pastikan itu semua. Kalau antum merasa sudah nggak punya musuh, dan usahakan memang tidak boleh punya musuh ya akhi.
Orang beriman itu tidak boleh punya musuh, Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Karakter orang beriman sesungguhnya Pak. Yang mengatakan innama itu Allah, Pak. Al-mu'minun, orang-orang beriman itu ikhwah, harus bersaudara. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh terputus tali silaturahim. Ya jelas Pak hadisnya Nabi, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Kalau orang memutus tali silaturahim antar sesama muslim, Pak, Allah terputus dengan orang itu. Artinya Allah tidak akan mendengarkan celetukan kita, Pak. Tidak akan mendengarkan munajat-munajat kita. Allah tidak akan mendengarkan doa-doa terbaik kita, Pak. Tidak akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampean berpuasa, salat malam begini, baca Quran, Pak, tapi ngelihat saudaranya mendelik sampean, Pak. Tidak nyambung ya, akhi. Laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim. Lihat di sini ya. Ini jemaah ya, akhi. Suka-suka soft taunya, Pak. Softnya berlebihan terkadang. Akhirnya kemudian tukaran, tidak tegur sapa. Kemudian saling menggunjing. Ya apa ini? Ini dosa, Pak. Antum pasti harus minta maaf. Saya, Pak, sekarang saya sejak 10 tahun terakhir ini saya selalu menata hati. Hatta ada orang tahu, Pak, tidak cocok dengan saya. Namanya Ustadz ya. Ustadz itu kan ada yang cocok, ada yang tidak cocok, Pak ya. Saya memahami, mudah-mudahan di sini cocok semua dengan saya, Pak. Ya. Tapi ada juga yang tidak cocok, Pak. Dan saya tahu, kelihatan dari wajahnya, Pak. Pernah saya melewat di Ampel Maufur, Pak. Satu lewat, berpapasan dengan sama-sama ustadznya, Pak. Saya manggil, Assalamualaikum. Meludah, Pak. Tidak perlu saya sebut. Ya, sudahlah, ini kejadian, tapi saya tata hati. Innahu la ya'lam. Dia tidak tahu apa yang saya perbuat selama ini. Dan saya juga tidak pernah bermuamalah dengan orang-orang seperti ini. Antum tata hati, akhi. Maafkan orang itu sebelum orang itu minta maaf pada antum. Tidak boleh ada dendam ya. Kalau antum ada dendam capek, Pak. Saya juga bicara di sini kalau ada satu tidak cocok dengan saya dan saya tahu, Pak, saya tidak bisa bicara lancar begini ya. Karena nanti fokus saya datang juga orang ini, manggut juga orang ini. Ini datang ngerekam saya jadi ketergelinciran saya atau bagaimana? Pasti pikiran macam-macam, Pak. Tidak boleh ada musuh kita, Pak. Antum kalau punya musuh datangi. Mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan. Minta maaf bagi yang bersangkutan. Lapangkan. Kalau tidak bisa WA saja ya. WA. Saya baru saja dengar pengajiannya Ustaz Dre. Tidak apa-apa, Pak. Sampaikan sama saya, Pak. Kita bikin kosong-kosong. Saya tidak bisa. Saya salah. Minta maaf gitu. Lapangkan hati kita, ma'asyiral muslimin. Kata Nabi, kalau sudah lepas dari dua hal ini, tidak ada dosa. Ketika sampean berdoa, kalau ada dosa sampean istighfar dan bertobat kepada Allah dan tidak terputus tali silaturahim di antara kita, Allah memberikan pada orang itu 3 harapan diterimanya doa jamaah sekalian. Apa itu? Imma ayyu ajjila da'watah. Doanya, Pak, sampean berdoa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya yang kita harapkan semua ya. Rata-rata kita berharap begitu. Begitu berdoa langsung apa? Langsung dikabulkan. Pingin semua ya. Rata-rata begitu. Termasuk yang berbicara, Pak, sama. Tapi kan Allah faham, Pak. Kadang kalau saya kasih sekarang, nanti orang ini tidak doa lagi sama aku, kata Allah. Atau kalau aku kasih sekarang, kata Allah, nanti orang ini salah menggunakannya. Nikmatnya aku berikan. Allah faham cinta sama kita, Pak. Yang kedua apa kata Nabi? Ayyaddakhiraha fil akhirah. Sengaja oleh Allah, Pak, tidak dikasih di dunia, akan disimpan oleh Allah di mana? Di akhirat. Jadi minta yang serius ya, akhi. Sehingga antum punya deposito nanti di akhirat, Pak. Ya. Jadi doa-doa yang tidak dikabulkan, Pak, ternyata di surga, Pak, disiapkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Nikmatnya, Pak. Jadi antum harus optimis saja. Ketika berdoa, ya Allah, silaturahim bagus. Ya, dosa sudah istighfar yang banyak pada Allah. Saya taubatan nasuha. Kak, dikabulkan. Optimis, Pak, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa? Ini yang menarik kata Nabi, wa imma ayyasrifa anhu su'a mislahu. Itu cara Allah, Pak, untuk memalingkan berbagai macam kejadian-kejadian buruk di masa yang akan datang tidak menimpa kepadanya karena doa yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya jamaah sekalian? Sampai berdoa tidak ada respon di dunia, Pak. Mungkin juga di akhirat nggak dikasih, Pak. Tapi Allah faham. Allah punya takdir antum pekan depan, bulan depan akan ada masalah, Pak. Musibah. Apakah musibah fisik, Pak? Apakah musibah kecelakaan dan sebagainya? Itu tidak terjadi karena doa kita ini, ma'asyiral muslimin. Jadi optimis saja, Pak. Ketika tidak diterima doa, itu cara Allah menyelamatkan saya dari apa?
dari musibah. Mudah-mudahan doa-doa sampean semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis ya akhi, Ramadan ya akhi. Imbangi terus sampai Allah mengatakan inni qarib ujibu da'watad da'i. Maksimal ya akhi. Jangan setengah-setengah minta, tapi sesuaikan dengan passion kita, Pak ya. Jangan kemudian ya Allah jadikan saya pengganti Jokowi punya. Tidak nyambung, Pak, tidak nyambung. Jadi sesuailah. Sampean pengin haji, boleh, Pak. Saya pengin umrah tiap Ramadan, boleh minta, Pak. Dikasih atau tidak dikasih urusan nanti, jemaah sekalian. Tidak dikasih simpanan saya di akhirat. Tidak juga Allah menyelamatkan musibah yang akan datang tidak akan menimpa kepada kita. Mudah-mudahan jadi perlindungan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.